Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai bab ma'rifati alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab menerangkan alamat atau tanda-tanda i'rab. Bab menerangkan alamat atau tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i bagi i'rab rafa arba'u alamatin terdapat 4 alamat. I'rab rafa itu memiliki 4 tanda. I'rab yang lalu dulu, i'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan amil yang memasuki. Lafdan au takdiran. Ad-dhammatu yang pertama dhammah. Tandanya i'rab rafa itu yang pertama dhammah. Wal wawu dan wawu, yang kedua wawu. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu. Wal alifu dan alif, yang ketiga alif, wan nunu dan nun. Jadi ada 4 tandanya i'rab rafa. Yang pertama dhammah. Ini aslinya al-aslu fir raf'i ad-dhammatu. Aslinya i'rab rafa itu dhammah. Jadi i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Nah, di sini lebih mudah. Nah, li raf'i arba'u alamatin. I'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah. Kedua waw, ketiga al-alif, keempat nun. Nah, dhamma, waw, alif dan nun. Nah, supaya begini, guru saya juga mengajarinya begini, dibuat kayak telur-telur begitu. Biar mudah, dibuat skema begini biar mudah. Yang pertama ada dhammah. Ini asli, al-aslu fi raf'i. Ini asalnya. Nah, ini asalnya. Adapun yang lain itu niyabah, pengganti daripada yang satu ini. Aslinya adalah dhammah. Dhammah, wawu, alif, nun. Contohnya umpamanya. Contohnya ketika dhammah, contohnya ada contoh dhammah koma zaitun. Nah, ini dhammah. Kemudian wawu ada koma abuka. Alif ada koma al muslimani. Ini alif. Kemudian nun, contohnya boleh yang suruh. Nah, ini nun. Yang suruh, nah, pakai nah. Ini ketika nun. Nah, ini baru perkenalan dulu. Nanti di pengaplikasian yang lebih lanjut nanti di marfu'atul asma. Berikut nanti di kumpulan isim-isim yang dibaca rofa. Baru perkenalan dulu. Jadi susunan kalimat i'rab itu dulu sudah disebutkan adalah perubahan ini, akhir kalimat ini. Nah, ini kan aslinya abu dan ka, aslinya abu dan ka. Kemudian ini ada aslinya al-muslimu ditambahi alif, al-muslimu alif dan nun.
Ini aslinya yansuru ditambahi wawu dan nun. Ini aslinya. Jadi tetap yang dimaksud adalah akhir kalimat. Abuka, koma abuka. Abuka bisa menjadi abaka. Pokoknya nasortu abaka. Ketika nasab nanti. Zaitun ini bisa zaitin, bisa zaitan. Ketika apa? Contohnya nasortu zaitan. Cuman kan ini tidak rofa. Kenapa kok rofa ini? Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Ini fa'il, ini fi'il. Jadi kalau fi'il fa'il, ini wajib dibaca rofa. Wajib i'rabnya dibaca rofa. Sedangkan tandanya rofa adalah dhamma. Gitu. Kemudian ketika waw, ini contohnya koma abuka. Abuka ini koma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Ini fa'ilnya juga. Karena fi'il itu pekerjaan. Koma fi'il mandi telah berdiri. Siapa? Abuka, bapak engkau, bapak kamu. Kemudian koma al-muslimu al-muslimani. Koma telah berdiri. Siapa al-muslimani? Dua orang muslim. Kemudian kalau yang suruna, mereka sedang menolong. Ini perbedaannya. Paham ya? Ini untuk alamat rofa. Alamat rofa sudah bisa dipahami. Ada yang mau tanya dulu? Bapak Syarif sudah paham? Paham ya? Intinya tidak usah difikirkan dulu untuk apa. Pokoknya rofa punya 4 alamat itu dulu. Biar tidak pusing. Kalau mau, nanti bagaimana nanti ketika membaca Quran nanti. Nah, kalau ke sana nanti malah bingung karena perangkatnya belum sepenuhnya ada. Nah, baru kita dikenalkan dulu. Kalau kita sudah langsung kalau hadis ini bagaimana? Nanti belum saatnya dulu. Sabar dulu. Nah, kita baru dikenalkan. Oh, ini ada rofa, nanti ada nasab, ada jar, ada jazm. Biasanya kalau mohon maaf kalau belajarnya itu sudah usia ini, dulu ada saya juga itu. Tanyanya langsung macam-macam. Ada hadis ini. Man soma Ramadan ini bagaimana? Nanti kamu belum punya perangkatnya. Belum punya perangkatnya. Kita belajar dulu, perkenalan dulu, biar mengalir nanti. Kalau nanti mengalir tidak usah berpikir, cuman tahu begitu saja. Ketika orang berbeda dengan kita sudah punya keyakinan, itu salah. Tidak begitu. Nah, kalau tadi belajar dari awal sudah kita paksakan, bagaimana dengan mansoma Ramadhana iman ini? I'rabnya bagaimana? Mana yang rofa? Bingung nanti karena belum perangkatnya belum terpenuhi. Nah, kita kenalkan dulu rofa itu mempunyai 4 alamat. 1 domah yang asli, niabah penggantinya ada waw, kemudian ada alif, ada nun. Kalau matanya lirraf'i arba'u alamatin, ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Nah, begitu. Insyaallah saya masih hafal. Insyaallah saya masih hafal. Ada kemudian fa'amad dhammatu. Fa'amad dhammatu adapun dhammah. Fa'amad dhammatu adapun dhammah. Dhammah itu ya dhammah. Dhammah itu yang kayak pancing itu dhammah. Sama kan sini bacaan dhammah. Dhammah. Fa'amad dhammatu. Kalau dulu belajar kan, kalau dulu belajar anak kecil itu kan afata a kasroh i a dhammah u a i u begitu dulu. Sekarang kan tidak ada. Ya sudah langsung a i u babi itu tadi itu begitu. Problemnya anak-anak kalau tidak diketahui, banyak anak-anak yang baru itu rofa alamannya dhammah. Dhammah itu apa, Ustaz? Tapi dia tahu tapi dia tidak tahu dhammah. Tidak tahu. Kalau anak dulu kalau salah ini al-fatah pukul yang gurunya. Dulu saya belajar begitu, namanya yang turutan itu. Nah, yang belum ada ikro, belum ada kiroati, belum ada macam-macam itu tahu dulu. Tapi kalau anak sekarang kadang suruh
materi nahwu shorof, anaknya sudah kelas SMA, tapi tidak tahu dhammah. Karena belajarnya dulu tidak afata'a, kasroi, al-dhammah, a, i, u. Nah, insya Allah kalau pakai metode dulu sudah tahu. Fa'amad dhammah itu adapun dhammah fatakunu maka ada alamatan menjadi alamat. Adapun dhammah menjadi alamat lirraf'i bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a, terdapat dalam 4 tempat. Di dhammah itu sebagai alamat i'rab rafa memiliki arba'ati mawadi'a, juga 4 juga. Di dhammah itu juga ada 4. Di dhammah fil ismil mufradi, yang pertama isim mufrad. Isim mufrad. Nah, yang kedua jamak taksir. Jamak taksir. Yang ketiga ada jamak muannats salim. Yang keempat ada fi'il mudhari. Shahihul akhir. Harus sahih akhirnya, bukan berupa huruf ilat. Nah, kalau berupa huruf ilat tidak bisa masuk ke dhammah. Isim mufrad. Isim mufrad yang kedua ada jamak taksir, yang ketiga ada jamak muannats salim, yang keempat ada fi'il mudhari sahih akhir. Nah, isim mufrad sebagai ketika i'rabnya rafa, maka alamatnya apa? Dhammah. Jamak taksir ketika rafa alamatnya dhammah. Jamak muannats salim ketika rafa alamatnya dhammah. Fi'il mudhari sahih akhir ketika rafa alamat juga dhammah. Nah, contoh dari jamak isim mufrad adalah ismun tadullu ala ma'na wahidin. Isim yang mempunyai makna satu, tidak dua, cuma satu. Contoh, ini sebenarnya sudah ada. Bisa koma zaitun. Nah, ini yang berdiri cuma satu zaid, tidak ada dua zaid. Koma telah berdiri, siapa zaitun? Ya zaid, satu zaid. Kalau dua, jadi koma. Kalau dua koma az-zaitani atau zaitan. Nah, kalau dua, kalau tiga koma zaituna. Cuman ini kita hanya isim mufrad, isim yang mempunyai makna satu. Ya sudah, zaitun begitu. yang ketiga ini tidak boleh zaitin. Kenapa? Karena rofa tadi ini sebagai fa'il. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari pola mufradnya. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari pola mufradnya. Isim mufradnya umpamanya banyak sekali, ya. Asirun itu orang yang berjalan. Jadi usaro. Koma al-usaro umpamanya. Al-usaro. Kemudian ada lagi contoh. Ar-rijalu. Koma berdiri siapa? Ar-rijalu. Nah, bedanya apa? Kita di sini mufradnya, ini jamak taksir. Rajulun. Nah, ini menjadi rijalun. Nah, contoh lagi, asirun menjadi usaro. Contoh banyak lagi, malaikatun. Nah, contoh lagi,
malaikatun menjadi mulukun. Dia berubah dari asal mufradnya. Jadi jamak. Cuman nanti ketika sudah alfiah sudah ada ketentuan. Kenapa alasannya apa ada siwil muntahan jumu atau yang lain ada. Cuman tidak usah ke sana dulu, bikin pusing nanti. Di sini aja dulu. Pokoknya asalkan dia berubah dari pola mufradnya, jadi pola kan seperti ini contoh. Ro, jim, lam. Ro, jim tapi ada alifnya. Rijalun. Nah, asirun kan tidak jelas berubahnya. Berbeda dengan yang ini. Mana? Muslimun. Muslimun meskipun ini kan mufradnya muslimun. Nah, saya kasih contoh. Tapi ketika tasniah, ini tasniah kan, tetap muslimani. Mim, sin, lam cuma ditambahi alif dan nun. Kemudian muslimuna cuma ditambahi wawu dan, tapi jamak taksir tidak begitu polanya, berantakan. Jadi jamak yang berantakan dia. Tidak sama dengan pola mufradnya. Ini jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari pola mufradnya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan. Dan di akhirnya terdapat jamak muannas salim ada tambahan alif dan ta zaidah. Muslimun, muslimatun. Contoh lagi ada mukminun, mukminatun. Ada lagi contoh. Cuman tidak boleh rijalun. Tidak boleh perempuan zaitun menjadi zaidatun, tidak boleh. Masa laki-laki dijamakkan muannas. Muannas ini perempuan. Nanti jadi bagaimana? Laki-laki perempuan nanti ada kacau. Makanya yang boleh itu adalah jamak yang tidak bergender, yang kalimat yang tidak ada gendernya. Contohnya muslimatun. Kemudian fi'il mudhari sahih akhir. Nah, contohnya ini sudah ada. Yansuru. Banyak contohnya. Yansuru, yadribu, kemudian yaftahu, semuanya adalah ketika rofa alamannya dhamma. Bedanya apa? Ustadz umpamanya ketika selain rofa, contoh kasih amil jawazim, tidak boleh lam yang suruh, harus lam yang sur. Kalau dikasih lan, nah, harus menjadi lantan suro. Nah, alamannya beda. Nanti kalau salah alamat bingung nanti. Nah, salah alamat bingung. Paham ya, bisa dimengerti ini? Bisa. Saya kira mudah kok ini. Tidak ada yang sulit. Asalkan tidak usah ke sana dulu, sini dulu. Kalau ke sana nanti kalau tanya yang maksudnya yang tadi yang sudah target, nanti saya terangkan perantinya lebih banyak lagi. Yang kita pahami, pokoknya kita yakini hakul yakin dulu. Pokoknya doma itu, pokoknya rofa itu memiliki 4 alamat. Berarti titik dulu. Harus tahu ini dulu. Doma, wawu, alif, nun. Doma ketika menjadi tanda rofa, alamannya atau terdapat pada 4 kalimat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir. Yang tidak sahih akhir tidak termasuk, ya. Agak itu. Saya kira saya sederhanakan itu. Tidak kemana-mana dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjut.